Ini penting sekali kita tahu. Hubungan kita dengan pencipta alam semesta itu bukan hubungan antara umat dengan Tuhan. Semua agama di dunia, semua agama apa saja, hubungan manusia dengan yang mereka sembah itu Tuhan dengan umat. Nah, kalau kita tidak, hubungan kita dengan dengan Tuhan pencipta alam semesta itu hubungannya adalah anak dengan papa dan papa dengan anak. Saudara, iblis berhasil mengacaukan gereja dengan kebenaran ini. Kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan lebih dulu sebelum kita mengenal Dia sebagai papa, ya ini penting sekali. Kalau kita mengenal Dia, saya ulangi ya, sebagai Tuhan lebih dulu, bukan sebagai papa, maka yang ada di benak kita, di otak kita, di hidup kita, begitu mendengar kata Tuhan, maka yang muncul peraturan. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Karena Dia Tuhan. Dan itu tidak salah. Tapi itu agama. Maka itu agama di dunia isinya cuma peraturan. Kenapa? Gereja kosong sekarang ini. Lihat Amerika, lihat Eropa, lihat Australia. Anak-anak muda sedikit sekali yang mau cari Tuhan. Kenapa? Karena konsep ini yang tidak pernah mereka tahu. Kenapa anak-anak muda berontak? Karena cuma ada peraturan. Mereka ingin bebas. Tapi kalau kita mengenal Dia sebagai papa, itu beda, sudah. Coba rasakan dulu. Tuhan dengan Dia papa, beda. Maka itu ilustrasinya. Di dunia ini nggak akan ada, walaupun Dia itu papa yang gila. Misalnya ya, kita ketemu ada papa gila. Begitu istrinya melahirkan, baru berapa jam anak itu lahir, langsung papa gila ini, nggak mungkin itu. Dia berdiri di samping bayi yang baru berapa jam itu, terus dia ngomong, kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 kamu mesti bangun. Kamu vacuum dulu, kamu ini dulu. Setelah itu mandi dan baru boleh makan. Nanti jam sekian mesti begini, jam sekian mesti begini. Ada nggak bapak seperti itu? Nah, saya tanya ini, ada tidak bapak seperti itu? Nggak ada. Begitu bayi itu lahir, dia harus tahu siapa papanya, siapa mamanya. Makin dia besar, makin dia tahu aturan di rumah itu seperti apa. Betul tidak, saudara? Nggak perlu diajari aturan dulu. Maka itu kalau gereja, membuat acara katekesasi, saudara tahu kata itu dari bahasa Yunani. Ya, diajari katekesasi artinya diajar dulu. Nggak ngerti. Bagaimana anak belum lahir diajari? Lahirkan dulu, sayangi dulu, pelihara dulu. Kalau anak itu sudah besar, maka dia akan ngerti. Oh, papaku maunya begini, mamaku maunya begini. Saudara, konsep ini penting. Nah, begitu pula, mengapa banyak orang tua? Oh, diterjemahkan tuh nih, saya baru tahu juga. Ke bahasa apa? Inggris, Mandarin? Enggak, cuma tanya, diterjemahkan Inggris, Mandarin? Oh, Inggris, oke. Saya baru tahu ini. Mana diterjemahkan, saya kok enggak lihat. Oke, lanjut, enggak, maaf. Kalau diterjemahkan saya harus ngomongnya hati-hati, pelan-pelan supaya enggak kecepatan. Oke. Saya ulangi lagi, saudara. Kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan, maka hubungannya adalah hukum, peraturan, legalisme. Tapi kalau kita mengenal Dia sebagai papa, beda hubungannya itu. Sangat beda. Ada rasa dekat, ada rasa rindu. Maka itu, saudara, iblis berusaha untuk menghancurkan kebenaran ini di dalam gereja.
Sehingga kita tidak bisa mengenal dia sebagai papa lebih dulu. Kenali dia sebagai papa dalam hidup ini. Oke, kita lihat Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Ya. Udah Yohanes 14 ayat 8, kita lihat. Filipus ngomong apa? Apa yang diminta oleh Filipus kepada Tuhan Yesus? Ayo, Alkitab semuanya buka. Ya. Ada bahasa Inggrisnya di situ? Terjemahan apa bahasa Inggrisnya? Kalau ada yang NLT, New Living Translation, itu saya lebih suka. Ada nggak di situ NLT? Coba dilihat ya. Nah, Filipus mewakili seluruh orang di dunia, minta kepada Tuhan Yesus. Bukan minta mujizat, bukan minta uang, bukan minta kuasa, bukan minta urapan. Tidak, Filipus minta apa kepada Tuhan Yesus? Ayo baca, dia minta apa? Tunjukkanlah Papa itu. Nah itu yang dia minta. Oh kok belum ada? Pak Samuel tolong bacakan cunggunnya. Fu. Puas. Sudah? Oh, eksekusi. Oke, nggak apa-apa dah. Yang diminta tunjukkan Papa itu, bukan yang lain. Saya mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia yang tidak pernah memanggil Bapak kami di dalam surga. Kenapa? Karena bagi bahasa Indonesia Bapak itu belum tentu Papa. Sebab dalam bahasa Indonesia Bapak itu sebutan untuk laki-laki yang dihormati. Jadi kalau ada orang laki lebih muda dari kita, dalam bahasa Indonesia dipanggil apa? Bapak. Nah kesannya kalau Bapak kami dalam surga itu seperti Bapak guru, Bapak gubernur, Bapak lurah, Bapak siapa begitu. Tapi bukan Papa. Maka itu saya nggak pernah panggil dia Bapak. Saya panggil dia Papi, Papa, Ayah. Supaya akrab. Tunjukkanlah Papa itu. Cuma satu terjemahan bahasa Inggrisnya, nggak ada yang lain. NLT coba cari ya. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sudah. Mengapa Filipus bertanya dan minta, tunjukkanlah Papa itu kepada kami. Nah saudara perhatikan kata enough. Puas, semuanya bilang puas ya. Puas, satisfy, fulfill, complete. Itu semua terjemahan. Saudara, mengapa ada pornografi? Mengapa ada drug, narkoba dan seterusnya? Mengapa ada free sex? Mengapa ada judi? Mengapa ada alkohol? Mengapa ada kriminalitas? Mengapa? Jawabannya cuma satu. Karena orang tidak merasa puas. Not enough. Enggak satisfy. Betul tidak? Kalau semua orang di dunia itu bisa berkata enough, cukup, komplit, lengkap, utuh, maka orang itu enggak perlu cari yang lain-lain lagi. Cukup. Suami istri yang bisa berkata puas, cukup dengan pasangannya, nggak akan cari yang lain. Kenapa orang lari ke pornografi? Kenapa orang lari ke alkohol? Karena nggak puas. Hari ini diberitahu kepada dunia, satu-satunya hal yang bisa memuaskan hidup orang, kalau Papa itu nyatakan diri pada orang itu, puas. Jadi pertanyaan Filipus ini merupakan jeritan seluruh manusia di dunia. Tunjukkanlah Papa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Saudara, inilah kekristenan, bukan agama. Maka itu harusnya kita kenal dia dulu sebagai Papa, bukan sebagai Tuhan. Mari kita lihat bukti. Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11.
Oh ya, tadi saya baca di warta, ini kebaktian terakhir di sini, minggu depan sudah pindah, saudara. Wah, hebat. Lebih bagus tempatnya? Betul? Lebih ada ruangan untuk anak-anak? Nah, iya. Sewanya lebih mahal atau lebih murah? Sama? Lebih murah? Oh iya, pinter saudara dapat tempat. Ya, selamat. Salam buat Pak Fuksi. Saya kenal baik dengan Pak Fuksi. Ya. Lukas pasal 11. Kita akan menemukan fakta ini bahwa Kristen bukan agama. Oke? Lukas 11 mulai ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ingat di Jumat kemarin kita belajar, ya, di dalam Alkitab nggak ada kata doa, Ribka berdoa, No berdoa, Henok berdoa, tidak bersekutu. Nah, lihat ayat ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Pelan-pelan. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, coba lihat, ada rasa surprise gak saudara di antara murid-murid itu? Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Roh Kudus, Engkau tolong kami untuk kami mengerti ini, karena konsep agama cukup kuat di dalam benak kami, anak-anak-Mu Papa. Hapus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pelan-pelan saya tanya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-murid. Saya punya 3 pertanyaan. Pikir baik-baik sebelum jawab. Kalau kita baca kisah ini, nomor 1 pertanyaannya, berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus sudah pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Gak usah ragu-ragu, buang konsep agama. Selama di otak saudara ada konsep agama, ayat-ayat ini gak akan terjawab. Maka itu saudara ragu-ragu. Ya, lagi sekali, buang konsep agama di benak kita. Gak usah ragu-ragu. Kalau kita pakai konsep agama, firman ini gak ada artinya karena agama. Pertanyaannya, kalau kita baca pelan-pelan dan baik, berarti selama mereka jadi murid, pernah tidak mereka lihat gurunya berdoa? Gak usah ragu-ragu, cepat jawab saya tanya. Loh, yang lain cuma satu yang jawab. Pernahkah mereka melihat gurunya berdoa? Kalau kita lihat kisah ini, gak usah ragu-ragu saudara. Kalau saya nggak jawab, saya akan berhenti. Saya lebih baik langsung pindah ke St. Peters, karena saya akan pelayanan sebentar. Serius. Karena kalau saya khotbah, saya itu nggak khotbah tapi saya ngajar. Jadi saya minta saudara jawab. Saya tanya lagi. Menurut saudara, kalau kita baca ini dengan baik, selama mereka jadi murid, pernahkah mereka melihat gurunya berdoa? Belum. Maka itu surprise. Itu pertama kali mereka melihat gurunya berdoa. Maka itu mereka tanya. Ingat waktu kita belajar bahasa Inggris, ada kalimat tanya tapi yang negatif. Tahu ya? Nah, ini kalau saya pakai kalimat tanya yang negatif. Kenapa engkau tidak pernah mengajari kami berdoa selama ini? Seperti Yohanes Pembaptis mengajar muridnya berdoa. Sama tidak bentuk pertanyaannya? Saya ulangi, sama tidak bentuk pertanyaannya? Tuhan, ajari kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Saudara lihat ini. Kalau mereka sudah pernah diajar berdoa, mereka tanya tidak untuk minta diajar lagi? Loh, ya gak usah ragu-ragu. Mereka perlu tanya gak untuk minta diajar lagi? Tidak. Pertanyaan kedua, ini penting. Pelan-pelan. Buang konsep agama.
pada suatu kali di salah satu tempat Yesus sedang berdoa. Ketika ia selesai berdoa, bertanyalah murid-murid. Hati-hati pertanyaan kedua, buang konsep agama. Berarti selama mereka jadi murid, mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa atau tidak? Gak usah ragu-ragu. Kalau kita lihat ayat ini, ayo jawab. Mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa atau baru kali itu mereka lihat gurunya berdoa? Cepat, saudara, gak usah ragu-ragu. Yang lain, duh, susah benar jawabnya. Ini kita belajar. Di gereja itu belajar, bukan cuma dengar khotbah. Kita harus mikir. Ayo, menurut kalimat ini, berarti mereka baru kali itu lihat gurunya berdoa atau sudah pernah sebelumnya? Dari mana saudara jawab bisa sudah pernah? Nggak mungkin. Kalau mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa, kenapa baru kali itu mereka tanya? Loh, betul nggak? Saya balik lagi nih. Kenapa saudara jawab sudah pernah? Karena itu konsep agama. Agama berkata, mana mungkin Tuhan nggak berdoa? Nah, itu agamawi. Saudara jangan bingung dalam nama Yesus. Dari wajah saudara saya mengetahui saudara orang beragama yang rajin. Maka itu konsep ini saudara nggak pernah tahu. Ternyata selama itu Yesus tidak pernah berdoa secara agama Yahudi. Baru kali itu mereka melihat gurunya berdoa secara agama Yahudi. Tapi sebelumnya dia cuma bersekutu dengan bapaknya, tidak pakai cara agamawi. Masih ingat orang Yahudi kalau berdoa, laki-laki dia pasti pakai tutup kepala, terus pegang Taurat, lalu mereka manggut-manggut begini. Nah, kali itu mereka lihat gurunya berdoa secara agama. Sebelumnya tidak pernah. Maka itu pertanyaan ketiga sudah ketemu jawabannya tadi. Pertanyaan ketiga, kalau begitu, selama mereka jadi murid, pernah nggak Yesus berdoa? Jawabannya nggak pernah. Kalau secara agamawi, tapi dia bersekutu dengan papanya. Saudara, ini konsep penting. Papa kita di surga tidak bisa kita suap dengan agama kita, dengan ritual yang kita buat, nggak bisa. Karena dia bukan Tuhan pendiri agama. Dia itu Papa yang baik. Oke, sekarang kita lanjut ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Lihat ya. Jadi itu Yesus jawab bukan karena mereka minta diajar berdoa. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, atau saya balik. Oh, jadi kalian minta diajar berdoa. Baik, aku ajar kalian berdoa. Apabila kamu berdoa, baca, ada kalimat apa? Ayo, apabila kamu berdoa, saya minta saudara baca kata itu. Katakanlah. Saudara, beda. Semua agama di dunia, kalau mengajar umatnya sembahyang, itu bukan katakanlah, tapi ucapkanlah. Saya nggak tahu cuma, jadi tolong dilihat ya Pak Samuel. Saudara perhatikan kata to say dan to tell itu beda. Betul tidak? Ucapkan itu tell, to tell. Katakan itu to say. Apa bedanya ucapkan dan katakan? Cungun bilang apa? Suo. Iya. Bicara ya. Ya suo minta ya. Katakan. Saudara lihat ini. To tell atau ucapkan itu unsurnya ulangi. Tirukan. Ayo ucapkan doamu. Itu agama. Kata ucapkan to tell. Sungguhnya apa kalau to tell itu?
Yosua 1. Iya. Kausu. Iya. Ini ngomong langsung. Ya, saudara lihat bedanya. Yosua dengan kausu, to tell dan to say beda. Maka itu semua agama di dunia, dengar baik-baik, sampai hari ini kalimat-kalimat doa harus dihafal, betul enggak? Hafal. Dan harus menggunakan bahasa ibu, mother tongue dari pendiri agama itu. Renungkan baik-baik ini. Sebut agama apa? Nanti bahasanya adalah bahasa si pendiri. Dan itu harus dihafalkan. Tidak boleh diterjemahkan. Ya atau tidak? Coba jawab ini, saudara. Itu agama. Tapi Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu berdoa, katakan. Artinya bebas. Mau pakai kalimat apa, bahasa apa, terserah, Papa ngerti. Nah, yang menarik, kata pertama. Coba lihat ayat 2. Oh, kamu minta diajar berdoa. Baik. Kalau kamu berdoa, katakan. Apa kalimat? Kata pertamanya apa? Ayo, kata pertamanya apa? Papa. Bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Mandarin beda antara Fujin dengan Tien. Tien Fu itu pakai bahasa kata apa? Fu. Saudara, Papa. Itu kata pertama yang keluar. Papa, bukan Tuhan. Catat ini baik-baik. Bukan Tuhan. Ini rahasia luar biasa, saudara. Oke. Tolong siapkan Mazmur 8. Ya. Saudara dengar dulu, yang lain dengar dulu. Jangan buka Alkitab saudara. Saya tanya begini. Walaupun saudara ada yang belum punya anak, pasti tahu. Semua bayi di dunia, entah bayinya orang Australia, orang Itali, orang Jawa, orang Batak, orang Tiongkok, orang Jerman, semua bayi pertama kali bisa mengucapkan kata itu huruf apa yang pertama keluar? Bayi-bayi. Bukan huruf, bukan pertama kali belajar ngomong. Betul. Enggak ada bayi T, terus B, S, N. Bayi keren. Semua bayi begitu ngomong Saudara dengar ini. Bahasa tertua di dunia itu namanya bahasa Aramik. Dari bahasa Aramik itu muncullah abjad yang dipakai dalam bahasa Latin. Bahasa Aramik itu kalau manggil papa itu ab. Lalu orang Ibrani, orang Arab bilang abah, ab, Nah, saya tunjukkan ini. Mazmur 8. Kita lihat Mazmur 8. Udah? Ayat yang ketiga. Mana? Mazmur 8 ayat yang ketiga. Naik lagi berarti bukan itu 2, kalau itu 2. Coba yang 2. Mazmur 8. Nah, ini dia. Saya pertama belajar ayat ini, saudara. Saya itu nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Buat saya, papa itu sadis. Kenapa sadis? Siapa yang diajak perang? Yo, ini ngajak perang nggak? Saya tanya kok susah sekali jawabnya sih. Kedinginan sih kedinginan, tapi jangan terus kayak ayam katukan begitu. Saya ini tanya. Ini diajak perang atau tidak? Betul? Siapa yang diajak perang? Bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Dari mulut mereka
Papa meletakkan sebuah dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Tolong Inggrisnya. Kita lihat. Ini ayat buat saya gila sekali. Bilang, saya tanya, Papa, kenapa bayi-bayi kau ajak perang? Betul nggak? Ada senjata di mulut mereka. Ada apa itu? Kita lihat dulu bahasa Inggrisnya. Udah? Tunggu. Saudara, saya ajak cara mikir gini. Siapa sering ikuti berita kalau ada bencana alam, ya, bentuk apa saja, kecelakaan alat transportasi, siapa yang lebih banyak selamat, bayi atau orang gede? Pernah tahu nggak itu? Kenapa bayi-bayi lebih banyak yang selamat daripada orang gede? Saudara, saya kagum pada firman ini. Because of your adversaries, you have established a stronghold from the mouths of children and nursing infant to silence the enemy and the avenger. Wow. Ada musuh yang diam-diam dan ada pembalas dendam yang merebut mereka. Saudara, dengarkan. Di antara bayi manusia dan bayi binatang, dengar ya, di antara bayi manusia dan bayi binatang, bayinya siapa yang lebih hebat? Ayo, nggak usah ragu-ragu, susah bener sih suara jawab ini. Ayo, di antara bayinya orang, anak bayi orang dan bayinya binatang, mana yang lebih hebat? Betul, binatang bukan orang. Saudara nontonnya sinetron terus di TV itu, maka itu nggak pernah nonton yang National Geographic, Animal Planet. Nonton film-film yang tentang nature, itu bagus sekali. Semua bayi binatang begitu lahir procot, orang Jawa bilang, langsung lari dan bisa makan. Betul tidak? Bayi binatang itu hebat, saudara. Coba bayinya orang dipelihara sampai umur 4 tahun pun nggak mungkin mereka bisa ngaduk susu sendiri. Kalau sampai anak 4 tahun suruh ngaduk susu, yang goblok itu mamanya ada. Nah, betul tidak? Bagaimana anak 4 tahun ngambil air panas? Oke? Berarti bayi-bayi itu lemah, tidak berdaya. Maaf, mama-mama jangan tersinggung. Mama itu seringkali sok, tahu sok ya. Sok ngerti. Begitu bayinya, oh kencing, oh lapar, belum tentu. Betul? Siapa yang ngerti ini anak ngomong apa? Ayo. Mama cuma nebak-nebak. Ayo jawab ya atau tidak. Nah, ternyata saudara, bahasa bayi itu bahasa Papa di surga. Katakan amin. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang masih menyusu, aku letakkan kekuatan. Jadi ketika bayi-bayi itu gak dimengerti walaupun oleh mamanya sendiri, ketika mereka itu Papa di surga yang ngerti. Amin kan, kok diam saja ini ya. Maka itu ketika mereka dalam bahaya, hanya Papa yang tahu dia ngomong apa. Oke gini, kalau lihat wajah saudara kok wajah bingung betul. Dah gini aja, siapa pernah nonton film Tom and Jerry? Oke, aduh ada yang katakan. Oke, saya juga sering nonton Tom and Jerry. Saya lupa di episode yang mana. Yang tikus itu siapa? Saya lupa. Jerry, oke. Tikusnya kan dikejar-kejar si kucing, si Tom. Terus ketemu anjing bulldog, masih tahu? Nah, terus anjing ini merasa ditolong oleh Tom, terus dia ngasih sempritan. Ingat gak episode itu? Nah, jadi si anjing bilang, kalau Tom ngejar kamu, tiup, aku datang nanti. Masih ingat itu? Nah, itu ilustrasinya. Ketika ada bahaya bagi bayi-bayi itu,
Papa mama nggak tahu. Yang tahu dia. Dia ngomong kepada papa. Papa langsung datang nolong anak itu. Kok nggak ada yang ngamen sih saudara? Heran kenapa kedinginan lagi. Mangga tuh jangan sama gedung gede-gede begini. Heaternya cuma satu di depan saja sih. Terus sudah jadi kaku itu, freezing, nggak bisa ngomong. Saudara ngerti sekarang? Apabila kamu berdoa, katakanlah, Papa. Itu kata yang luar biasa. Papa, bayi-bayi panggil Papa di surga. Luar biasa hubungan ini, saudara. Cek dulu wirelessnya. Tes, jelas? Tes, oke. Saya lanjutkan. Kalau saudara tidak pernah bisa panggil dia Papa, ya, nggak pernah bisa panggil dia Daddy, berarti saudara belum pernah merasakan kasih Papa itu dalam hidup saudara. Saya bisa menilai orang Kristen dari doanya. Lihat ya, 99% orang Kristen doanya gini. Bapa kami dalam surga. Awalnya begitu, Bapa kami dalam surga, Bapa. Tapi di tengah doanya, Tuhan, aku ini hambamu. Loh, kok berubah? Kalau manggil Papa, jangan bilang hamba dong. Siapa yuk? Anak. Bapa kami dalam surga. Terima kasih Bapak, aku ini anakmu. Ngerti hal ini saudara? 99% orang Kristen kalau doa seperti itu karena dia nggak pernah merasa akrab dengan papanya di dunia. Tuhan, aku hambamu. Tuhan, aku hambamu. Kenapa kita nggak mengaku aku anakmu, Papa? Karena konsep agama masih terlalu kuat di benak kita. Oke. Satu-satunya liturgi di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Papa buat kita itu Mazmur 100. Buka Mazmur 100 sekarang. Ayo Mazmur 100. Saya ingin tanya, di Alkitab saudara ada tema apa di atasnya Mazmur 100 itu? Ada bahasa Inggrisnya, temanya apa kok? Bahasa Inggrisnya Psalm Giving Thanks, kurang tepat. Yang bahasa Indonesia, coba lihat, bacakan bahasa Indonesianya. Ya, pujilah Tuhan dalam baitnya. Kalau ada kata pujilah Tuhan dalam baitnya, berarti kita sedang apa? Di baitnya kita sedang apa? Kebaktian. Betul? Nah sekarang baca sendiri. Ya, baca sendiri. Isinya apa? Oh, saya baru tahu direkam juga. Nggak bilang dari tadi. Maaf dari tadi dengarkan, saya nggak ngeliat saudara. Sekarang saya lihat saudara. Oke. Ayo, isinya baca baik-baik. Nanti saya tanya pelan-pelan. Cuma berapa ayat? 4-5 ayatnya, nggak banyak. Pelan-pelan baca. Lanjut terus ayat 2. Ayo di situ di PowerPoint lanjutkan 2. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita, datanglah ke hadapannya sorak-sorai. Terus ayat 3. Lihat, ketahuilah bahwa Yahweh lah Tuhan, Dia yang menjadikan kita dan menjadikan kita umatnya. Terus 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Stop. Sudah baca? Saya tanya. Menurut firman ini, kalau kita ke bait Tuhan, ke rumah Papa kita, itu harus ribut atau senyap? Nah ya baca baik-baik. Ribut atau senyap? Ribut lah. Aneh saudara. Maka itu kalau ke gereja senyap-senyap itu kuburan. Nah, pujilah Tuhan dalam baitnya. Kata bait itu dari bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Beth, ya, artinya rumah, house of the Lord. Oke? Jadi kalau kita ke gereja, kalau kita kebaktian,
Itu artinya kita sedang pulang ke rumah, ketemu papa. Katakan amin. Nah, kalau kita pulang ke rumah, ayo rame karena ketemu papa. Enggak amin lagi. Amin kan sudah diam saja. Ayo kalau enggak kita kebaktian di luar ada panas sudah. Pada diam saja begini. Jadi kalau kita pulang ke rumah, kita harus apa? Rame. Waktu kita di gereja, ekspresikan sukacita kita karena kita ketemu papa. Nah, itu baru betul. Amin gitu. Dari tadi diam saja. Kita pulang ketemu papa. Tapi waktu kita keluar, nah ini penting. Dikuduskanlah namamu. Tahu arti kata dikuduskan namamu? Kenapa? Orang-orang tua kalau anaknya mau pergi jauh, pesan satu yang paling penting, jaga nama baik papamu. Betul nggak? Jaga nama baik papamu. Karena kita di luar. Kalau lagi di dalam rumah, ributlah nggak apa-apa. Tapi di luar rumah, dikuduskanlah namamu. Jaga kelakuan kita, karena nama papa kita bawa keluar. Nah, kalau agama kebalikannya. Agama kalau lagi ibadah, kelihatan alim betul, sampai kayak aluminium. Tapi keluar ibadah, wah kurang ajarnya. Betul nggak? Agama waktu di tempat ibadah, mereka kusuk, mereka selem betul-betul, kelihatan suci. Di luar ngebom, nyolong, ngerusak semuanya sudah. Betul saudara? Nah ini kebalikan. Papa kita minta kalau kita ketemu dia pulang ke rumah, ribut, sukacita, ekspresikan. Tapi di luar rumah jaga nama baiknya. Ngerti bedanya? Nah, saya beri ilustrasi. Karena dari beberapa garisan wajah saudara masih belum ada yang ngerti. Karena konsep agama saudara terlalu kuat di dalam sini. Saya beri contoh begini. Siapa pernah punya teman, dia jenderal, wah sangat dihormati, walaupun sudah pensiun, sangat dihormati. Nah, di GSJA ada Jenderal Purnawirawan, Jenderal HBL Mantiri. Saya kenal baik dengan Pak Mantiri. Saudara, sejenderal-jenderalnya seorang jenderal, wibawa luar biasa, dihormati di luar, segan semua orang. Tapi kalau jenderal ini pulang ke rumah, dia memakai sistem militer di rumah untuk anak istrinya atau tidak? Ya, jangan sampai ini jenderal gila. Kalau di rumah pun istri anak harus pakai sistem militer. Siap, laksanakan. Gerak, perintah dilaksanakan. Wih, ini jenderal gila di rumah begitu. Nanti mau makan, berdiri dulu. Siap, gerak, duduk. Waduh. Begitu jenderal itu kalau pulang ke rumah? Tidak. Boleh nggak anak-anaknya gulat dengan papanya di rumah? Boleh, untuk papanya kok. Boleh nggak anaknya gelandutan dengan papanya? Boleh. Boleh nggak istrinya litik-litikan dengan dia juga kalau di rumah? Boleh dong. Di rumah. Tapi begitu di luar rumah, kuduskan namamu. Maka istri anak-anak pun harus hormat kalau di luar rumah. Ngerti ilustrasi ini saran saudara? Maka itu Kristen bukan agama, tapi kehidupan antara papa dengan anak. Mulai hari ini nikmati persekutuan kita dengan papa di surga. Katakan amin. Dia itu papa yang sangat baik. Kasihnya pada kita itu luar biasa. Nikmati betul. Bagian terakhir, saya mengenal sistem ini. Siapa yang pernah tahu bagaimana seorang bayi lahir sampai dia menjadi anak
tahu bahwa dua orang itu papa mamanya. Bagaimana caranya anak itu tahu? Kok bisa tahu? Apakah dari lahir bilang, he, ini papa ya, ini mama, itu om, itu tante, itu opa, itu oma. Begitu ngajarnya? Lah kok bisa tahu dia kalau ini papa mamanya? Ayo. Hari-hari, betul. Apalagi? Apa? Baunya, bukan baunya lain. Bukan baunya. Apanya? Diajar, bukan. Disayang, hampir betul. Di apa? Kasih makan. Kayak anjing aja kasih makan, tahu siapa tuanya. Bukan. Maaf. Nah, akrab. Oke, kita lihat ayatnya. Roma 15 ayat 7. Ada sebuah kebenaran yang saya sungguh kagum, saudara. Roma 15 ayat 7, ini ayat yang terakhir. Kita akan melihat, saudara, bagaimana Papa kita, Roma 15 ayat 7, Papa kita buat sesuatu. Ini yang memberitahu anak-anak. Boleh bahasa Inggrisnya? Ya, tolong lihat bahasa Inggrisnya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ternyata seorang anak itu tahu ini papa mamanya karena acceptance. Tahu kata itu? Acceptance. Diterima. Therefore accept one another, just as the Messiah also accepted you to the glory of God. Ada standar yang dipakai. Suruh terima satu dengan yang lain, sama seperti Yesus, the Messiah, menerima kita. Lihat, ini ilustrasinya. Maaf ya, saya beri contoh agak geli, kotor contoh ini, tapi nggak apa-apa, karena saya pernah ngalami. Biasanya kalau bayi-bayi yang sebelum setahun, sudah jamnya bangun, kok nggak ada suara. Biasanya mama ngapain? Ngerti maksudnya? Oke? Ini jamnya sudah jam bangun ini. Sudah lewat setengah jam, lewat 1 jam, kok nggak ada suara? Biasanya mama terus ngapain? Kayak nggak pernah punya anak saja. Terus mamanya ngapain biasanya kalau begitu? Nyamperin, bukan? Ngecek ke kamarnya. Nah, ini suatu kejadian. Kisah nyata. Bayi ini mungkin terlalu kuat. Nah, dia bangun tidak nangis. Biasanya kalau bayi itu bangun pasti nangis, supaya mamanya tahu itu alarmnya. Langsung mamanya datang. Lah, ini nggak nangis. Ternyata hari itu, maaf, dia lagi beol. Nggak tahu bagaimana, mungkin rasa gatal atau apa, dia buka pampersnya, kan nggak enak. Bayinya kuat. Begitu buka, dia kan gatal, garuk-garuk, pegang semuanya, tangannya penuh dilopkan ke kepala, ke tempat tidur, kiri, kanan, tangan, kaki. Wah, sudahlah. Namanya bayi. Maaf, saya beri contoh. Begitu mamanya masuk, lihat bayinya kotor, tainya ada di mana-mana. Dia masuk dengan babysitternya. Apa yang dibuat oleh mama dan apa yang dibuat oleh babysitter? Beda tidak? Loh, saya tanya, ini beda tidak? Ayo, bedanya di mana? Ayo, babysitter bagaimana? Nah, ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Accept one to another. Terimalah. Babysitter walaupun baik toh, sayang, tapi dia bukan mama. Paling enggak dia bungkus bayi itu. Betul? Bungkus dulu, dibawa kamar mandi. Kalau mama nggak akan dipegang kupingnya si bayi, kamu kotor betul, terus diangkat kamar mandi, terus diocrok begitu, kamu kotor betul. Ayo, walaupun kotor, tetap anak. Ini kayak nggak punya anak. Saya ngomongin, walaupun kotor tai semua dah gitu loh. Saya ngomong itu. Ini kan tetap anak, betul? Dia tetap sayang, dia tetap terima.
Nggak akan dia buang, ayo buat lagi anak kotor begini. Nggak akan bilang begitu. Ngerti saudara? Accept one to another. Kegagalan gereja melanggar ayatnya. Saudara, seringkali kita menerima seseorang dengan satu kondisi. If. Betul. Tapi kalau papa kita tidak. Maaf ya, saya cuma ngomong. Hampir semua gereja di dunia, hampir semua gereja nggak pernah siap untuk menerima satu. Kalau ada orang gila tiba-tiba muncul di kebaktian, gila loh, betul-betul gila. Bautnya hidih sudahlah, kotornya ampun, entah berapa bulan nggak mandi itu. Maaf, gereja pasti nggak siap. Jawab iya atau tidak? Kita akan, rasa nggak nyaman kebaktian gara-gara ada orang ini. Yang kedua, gereja belum siap kalau menerima pelacur. Kenapa kita bisa membedakan itu pelacur atau tidak? Dari apanya? Dandanannya. Betul, kalau pelacur pasti ketahuan. Biasanya orang gereja begitu pelacur masuk dilihatin dari atas, terus balik. Ayo ngaku ya atau tidak? Ini dari mana? Mungkin dari King's Cross belum pulang rumah ini. Kok masuk ke sini? Maaf. Ada standar yang surga pakai untuk kita menerima seorang dengan yang lain. Apa tadi standarnya? Seperti Yesus menerima kita. Ingat waktu dia terima kita pertama kali? Kita masih kotor bukan? Kita masih penuh dengan dosa bukan? Kita masih jahat bukan? Semuanya. Waktu Yesus menerima kita, dia nggak bilang, Daniel aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Enggak. Betul begitu? Kalau 3 bulan kamu nggak dosa lagi, aku terima kamu. Ayo, gitu atau tidak? Tidak. Dia terima apa ada. Saya itu sedih melihat gereja Indonesia, karena saya ini sering keliling ke luar negeri. Di negara mana saja, gereja Indonesia punya label yang sama, stempel-stempel. Mulutnya bocor. Mulutnya orang Indonesia ini tobat, saudara. Janji, jawab iya atau tidak? Nah, bertobat kalau iya itu. Mulut kita ini kurang ajar, mulutnya orang Indonesia. Saudara, belajar hari ini untuk bisa menerima siapapun orang itu. Katakan amin. Seperti Yesus telah menerima kita. Hari-hari ini kita semua lagi doa untuk rewel, bukan? Betul nggak? Dokter saya bilang nggak ada harapan. Tapi bagi Foni itu tetap anaknya. Betul? Jelas anak itu cacat. Tapi tetap anaknya. Ngerti contoh ini, saudara? Harusnya seperti itu kita menerima orang-orang lain. Serusak apa, sekotor apa, sejahat apa. Amin kan dulu. Jangan pernah pilih-pilih. Berhenti yang suka gosip itu, berhenti, saudara. Sungguh itu merusak sekali. Sudahlah. Dia mau kawin cerai berapa kali, itu bukan urusan kita. Oh, nggak ada yang ngamen soal ngurusi berarti itu. Ayo. Dia mau kerja jadi cleaner, tapi kok bisa beli rumah di North Sydney? Urusannya apa? Oh, nggak amen lagi. Mulut ini kurang ajar betul. Janji yang mau berubah. Ayo terima semua orang. Itulah kekristenan. Itulah Papa di surga. Kalau dia terima kita. Amin. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat 2. Lalu kita akan berdoa supaya kita dijamah Tuhan betul-betul mulai hari ini. Ingat, dunia hanya membutuhkan acceptance. Katakan amin. Terimalah semua orang seperti Yesus telah menerima kita. Entah dia penjudi, entah dia pemabuk, entah dia pembunuh, entah dia pemerkosa. Kita gak punya hak untuk menghakimi orang.
Ada yang menghakimi, itu pengadilan. Jadi bukan urusan kita. Janji yang mau terima seperti itu? Loh, kok berat lagi? Ayo orang Kristen kita betul mengasihi. Sudah, 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Ini keputusan kita. Bahasa Inggris saja langsung. Bahasa Inggris. Oke, bahasa Indonesia dulu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Inggrisnya coba lihat. Ayat ini luar biasa. Saya senang Paulus mengatakan ini. Seringkali keputusan kita nggak begitu. Kita ingin mengetahui apa-apa tentang orang lain. Kalau perlu sampai telepon ke Indonesia, tanya tetangganya, betul nggak dia begitu? Usil betul itu orang. Betul? Bertobat sudah. Pakai firman ini. For I determined to know nothing among you. Nggak mau. Determined, putusan. Except Jesus Christ in Him crucified. Jadi begini. Saudara nggak usah tahu dia penjudi, dia pemabuk, dia pezina, dia tukang kawin cerai, dia apa saja, bukan urusan kita. Katakan amin. Urusan kita cuma satu. Kalau kita tahu, orang itu belum tahu bahwa Yesus pernah mati untuk dia. Nah, itu bagian kita. Ngerti arti ayat itu? Apa jadinya? Kalau orang itu belum tahu Yesus pernah mati, maka kita harus beritahu dia. Yang lain gak urusan. Betul? Terima seorang akan yang lain. Terima. Kalau kita bisa menerima seorang akan yang lain, luar biasa saudara. Hidup itu sungguh-sungguh akan dikenal oleh banyak orang. Itulah hati seorang papa. Amin. Hati seorang papa terhadap anak-anaknya. Sejahat apapun anak itu, bagi papa tetap anaknya. Diterima tanpa mempersoalkan pendapatnya. Siap melakukan firman itu? Oke, Tuhan memberkati kita semua. Ini penting sekali kita tahu. Hubungan kita dengan pencipta alam semesta itu bukan hubungan antara umat dengan Tuhan. Semua agama di dunia, semua agama apa saja, hubungan manusia dengan yang mereka sembah itu Tuhan dengan umat. Nah, kalau kita tidak, hubungan kita dengan dengan Tuhan pencipta alam semesta itu hubungannya adalah anak dengan papa dan papa dengan anak. Saudara, iblis berhasil mengacaukan gereja dengan kebenaran ini. Kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan lebih dulu, sebelum kita mengenal Dia sebagai Papa, ya ini penting sekali. Kalau kita mengenal Dia, saya ulangi ya, sebagai Tuhan lebih dulu, bukan sebagai Papa, maka yang ada di benak kita, di otak kita, di hidup kita, begitu mendengar kata Tuhan, maka yang muncul peraturan. Jangan begini, jangan begitu.